Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Setia Wiratama dari Universitas Primagraha, Prodi PJKR. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan psikologi pendidikan dalam ilmu dan praksis pendidikan. Tugas ini diberi oleh dosen pengampu saya, Ibu Rifda Cita Jovia, MPD. Oke, langsung saja ke materinya. Pembahasannya yang pertama ada hakikat dan tujuan pendidikan. Yang kedua, urgensi psikologi pendidikan dalam pendidikan. Yang ketiga, peran guru dalam pendidikan. Hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan membantu individu membuat keputusan yang baik dan meningkatkan peluang mereka untuk berhasil dalam hidup. Adanya pendidikan, orang-orang dapat lebih memahami dan mengenal berbagai jenis ilmu pengetahuan yang penting untuk masa depan. Hakikat pendidikan tidak akan terlepas dari hakikat manusia, sebab urusan utama pendidikan adalah manusia. Asumsi dasar yang berkenaan dengan hakikat pendidikan tersebut dinyatakan oleh Raka Joni dalam Irfan DKK 2020. Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Terus pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuan pendidikan secara umum, pendidikan bertujuan mengembangkan manusia agar memiliki kualitas pribadi terintegrasi, bermoral, dan berakhlak mulia, serta mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki pribadi ilmu dan profesionalisme yang tinggi. Ini pohon ilmu pendidikannya, ada jenis pendidikan, jenjang pendidikan, ada jalur pendidikan, ciri pendidikan, dan sistem penyampaiannya. Hakikat dan urgensi psikologi pendidikan. Secara etimologis, psikologi berasal dari bahasa Yunani spes yang berarti jiwa dan logos atau ilmu. Suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji dan menelaah pelbagai tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar. Salah satu syarat ilmu ialah adanya objek yang dipelajari manusia atau peserta didik. Menurut Ahmadi dan Supriyano 1991, secara empiris psikologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama psikologi umum. Psikologi umum itu suatu pengkajian psikologi mengenai gejala-gejala kejiwaan manusia pada umumnya. Terus yang kedua itu psikologi khusus. Suatu penyelidikan psikologi tentang gejala-gejala kejiwaan manusia sesuai minat, pandangan, dan tujuan tertentu, misalnya psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi, psikologi klinis. Apa sih tujuan mempelajari psikologi itu? Yang pertama, untuk menjadikan hidupnya supaya bahagia dan sejahtera. Terus yang kedua, untuk memperoleh paham tentang gejala-gejala jiwa dan pengertian yang lebih sempurna tentang tingkah laku sesama manusia pada umumnya dan anak-anak pada khususnya.
Terus yang ketiga, untuk mengetahui perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengenal tingkah laku manusia atau anak. Terus yang keempat, untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan baik. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik maupun mental yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan kebersihan belajar. Hubungan psikologi dengan pedagogi merupakan ilmu yang bertujuan untuk memberikan bimbingan hidup individu sejak lahir sampai mati. Psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Oleh karena itu, apabila bisa memahami langkah-langkah sesuai petunjuk psikologi, maka pedagogik akan dapat mengenai sasaran yang menimbulkan istilah dekudional psikologi. Pokok-pokok bahasan dalam psikologi pendidikan. Yang belajar yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri khas perilaku belajar siswa, dan sebagainya. Proses belajar yakni tahapan, perbuatan, dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Situasi belajar yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Apa sih manfaat mempelajari psikologi pendidikan? Yang pertama itu untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran, memahami perbedaan individu, penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, pemilihan strategi dan metode pembelajaran, memberikan bimbingan kepada peserta didik, mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar, menetapkan tujuan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penyusunan jadwal pelajaran. Pertama, kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Kedua, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Peran guru dalam pendidikan. Dari sisi lain, guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal dengan Mas Limev. Yang pertama, edukator, 2 manajer, 3 administrator, 4 supervisor, 5 leader, 6 inovator, 7 dinamisator, 8 evaluator, dan 9 fasilitator. Peran psikologi dalam pendidikan. Psikologi pendidikan berupaya untuk mencapai perilaku psikologis yang sesuai dalam interaksi antara setiap aktivitas pendidikan. Pendidikan dapat lebih memenuhi kebutuhan psikologi anak. Oke, mohon presentasi saya sampai sini aja. Mohon maaf bila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.